Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan kami. Pada materi kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan akuntansi keperilakuan dari subbab konsep budaya kultural. Sebelum itu, perkenalkan kami dari kelompok 2 dengan anggota yang pertama ada Adinda Alita dengan NPM 035, lalu Arda Matania Dwi Hapsari dengan NPM 051, dan Maulana Iqbal dengan NPM 091. Untuk materi konsep budaya atau kultural dibagi menjadi 10 poin pembahasan. Yang pertama yaitu ada definisi konsep budaya, yang kedua unsur-unsur dan klasifikasi budaya, yang ketiga ada dimensi budaya, keempat karakteristik dimensi budaya organisasi, yang kelima dimensi budaya dalam nilai-nilai akuntansi, yang keenam peran budaya organisasi, yang ketujuh pendekatan pengembangan riset budaya, kedelapan teori-teori dalam konsep budaya, yang kesembilan yaitu relevansi budaya di dalam penelitian BAR, yang terakhir yaitu contoh-contoh dari riset budaya. Langsung untuk poin pembahasan kita yang pertama yaitu ada definisi dan konsep budaya. Istilah budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya yang merupakan bentuk berjamak dari budi atau Buddha atau akal yang diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Budaya merupakan pola baik bersifat eksplisit maupun implisit dari dan untuk perilaku yang diwujudkan dalam bentuk simbol yang menentukan perbedaan pencapaian seseorang dalam kelompok atau esensi utama dari budaya sendiri terdiri atas ide-ide tradisional dan nilai-nilai yang harus dicapai. Atau dapat dikatakan bahwa budaya merupakan hasil dari sebuah tindakan. Definisi ini masuk ke dalam riset akuntansi yang dikemukakan oleh Weber dan Kluckhohn pada tahun 1952. Sedangkan menurut Hofstede yang mengemukakan pendapatnya pada tahun 1984 menyatakan bahwa budaya adalah kumpulan pikiran terprogram yang membedakan antara individu satu masyarakat dengan individu pada masyarakat lainnya. Dalam kaitannya dengan akuntansi, budaya merupakan suatu kebiasaan perilaku yang mengandung nilai-nilai dan norma-norma yang ada pada perilaku individu, yaitu baik akuntan maupun non-akuntan dalam melakukan tugas dan fungsinya dalam pelaporan fungsi informasi. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai unsur dan klasifikasi budaya dalam organisasi. Hofstede pada tahun 1994 menjelaskan bahwa budaya atau kultur merupakan keseluruhan pola pemikiran, perasaan, dan tindakan dari suatu kelompok sosial yang membedakan antara kelompok sosial yang satu dengan yang lainnya. Pada umumnya, unsur-unsur budaya dapat dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama, gagasan. Gagasan bersifat abstrak dan berbentuk kumpulan ide-ide, nilai-nilai, norma-norma, dan peraturan. Yang kedua, aktivitas. Merupakan suatu tindakan dari individual dalam suatu organisasi yang sering disebut sebagai sistem sosial. Sistem sosial sendiri bersifat nyata dan terdiri atas aktivitas-aktivitas individu, hal yang saling berinteraksi dengan individual lainnya. Dan yang ketiga yaitu artefak atau karya, merupakan wujud budaya yang berupa hasil dari aktivitas perbuatan dan karya individu dalam organisasi. Budaya sering diklasifikasikan menjadi berbagai tingkatan, antara lain tingkatan nasional, daerah, gender, generasi, kelas sosial, maupun tingkat organisasional perusahaan. Dalam tingkat organisasional, budaya merupakan seperangkat asumsi, keyakinan,
nilai, dan persepsi yang dimiliki oleh anggota kelompok dalam suatu organisasi yang membentuk dan mempengaruhi sikap dan perilaku anggota kelompok tersebut. Hal ini dikemukakan oleh Hofstede pada tahun 1980 dan Segmen pada tahun 1992. Kemudian, untuk pembahasan yang ketiga yaitu mengenai dimensi budaya. Dimensi budaya dapat dibedakan berdasarkan tingkatan budaya, seperti tingkat nasional, daerah, gender, generasi, kelas sosial, maupun tingkat organisasional perusahaan. Model Hofstede dianggap model yang paling populer dan paling komprehensif dalam menerangkan budaya nasional, karena dapat menjelaskan secara lengkap baik dari segi konseptual hingga pengukuran yang berupa indikator-indikator penelitian. Hofstede pada tahun 1980 menjelaskan bahwa dimensi budaya merupakan nilai yang sangat menentukan pola sikap dari berbagai bangsa yang ada di dalam suatu masyarakat atau organisasi dari suatu negara. Selanjutnya, Belkowi pada tahun 1989 melihat dimensi budaya dari sudut pandang dampak tingkat profesionalis yang dibedakan menjadi 4 dimensi, yaitu individualis, power distance, uncertainty avoidance, dan masculinity. Sementara dimensi budaya menurut Hofstede pada tahun 1980 dibedakan menjadi 4 dimensi, yaitu jarak kekuasaan, penghindaran ketidakpastian, individualitas, maskulinitas, dan confusion dinamis. Perkembangan riset budaya berikutnya dilakukan oleh Hofstede pada tahun 2011 dengan menjelaskan 6 dimensi budaya, yaitu power distance, archetypal avoidance, individualist vs collectivist, masculinity versus femininity, long-term versus short-term oriented, dan indulgence versus restraint. Mengenai dimensi budaya, Morgan pada tahun 1999 membedakan model dimensi budaya nasional dalam 3 kategori, yaitu model dimensi tunggal, model dimensi multiple, dan model dimensi sosial historikal. Nah, di sini terdapat tabel, yaitu tabel model dimensi dan tokoh pendukungnya. Untuk model dimensi tunggal terdapat Hall pada tahun 1990, kemudian Lewis pada tahun 1992, dan Fukuyama pada tahun 1995 dengan dimensi budaya yaitu konteks tinggi versus konteks rendah, kemudian satu macam versus bermacam-macam, dan kepercayaan tinggi versus kepercayaan rendah. Kemudian untuk model dimensi yang kedua dengan tokoh pendukung Klunskog dan Strobert pada tahun 1961, dimensi budaya yaitu yang pertama relationship to nature, yang kedua time orientation, yang ketiga basic human nature, yang keempat activity orientation, yang kelima human relationship, dan yang terakhir speech. Kemudian menurut Hofstede pada tahun 1980 dan 1983, dimensi budaya di sini terdapat power distance, kemudian individualis versus collectivist, kemudian masculinity versus femininity, dan archetypal avoidance. Dan untuk tokoh pendukung Humbert Turner dan Tromparns, di sini dimensi budaya terdapat universalis versus particularis, kemudian analyzing versus integrating, kemudian individualis versus communitarianis, kemudian inner direct versus outer direct, kemudian time sequence versus time asynchronization, dan yang terakhir achieved status versus
ascribed status. Dan untuk tokoh pendukung Lesem dan Neuburg pada tahun 1994, dimensi budaya terdapat pragmatis versus idealis, kemudian relations versus humanis. Dan untuk model sosial historikal, di sini terdapat tokoh pendukung dari Blom et al. Dan Ken pada tahun 1995 untuk Blum et al. Pada tahun 1994. Di sini dimensi budayanya yaitu Euro-Management Model dan Southeast Asian Management Model. Dimensi budaya Hofstede tahun 2011. 1. Jarak kekuasaan atau power distance. Jarak kekuasaan berkaitan dengan perbedaan solusi pada masalah dasar ketidaksetaraan individu. Dimensi ini ditunjukkan untuk melihat seberapa besar anggota masyarakat menerima ketidaksetaraan dalam distribusi kekuasaan. 2. Penghindaran ketidakpastian atau uncertainty avoidance. Penghindaran ketidakpastian berkaitan dengan level tekanan pada suatu masyarakat dalam menghadapi ketidakpastian masa depan. Dimensi ini lebih menekankan pada tingkat ketidaknyamanan perasaan anggota masyarakat menghadapi ketidakpastian. 3. Individualism versus kolektif atau individualism versus kolektivism. Berkaitan dengan integrasi individu-individu dalam suatu kelompok utama. Dimensi ini ditunjukkan untuk mengukur tingkat integrasi suatu masyarakat, yaitu hubungan antara individual yang satu dengan individual yang lain. 4. Maskulinitas versus femininitas atau masculinity versus femininity. Berkaitan dengan divisi peran emosional antara perempuan dan laki-laki. Dimensi ini lebih merepresentasikan sifat dari peran gender atau seks. 5. Orientasi jangka panjang versus jangka pendek atau long term versus short term oriented. Berkaitan dengan pilihan yang memfokuskan pada upaya seseorang masa lalu, sekarang, dan masa depan. 6. Partisipasi versus pembatasan atau indulgence versus restraint. Terkait dengan gratifikasi versus kontrol atas keinginan dasar manusia dalam mewujudkan kebahagiaan atau kesejahteraan hidup. 4. Karakteristik dimensi budaya organisasi. 1. Berorientasi proses versus hasil atau proses oriented versus result oriented. Budaya berorientasi pada proses atau proses oriented lebih didominasi oleh teknikal dan rutinitas birokratis. Sementara budaya yang berorientasi hasil pada umumnya ditentukan oleh luaran atau hasil. Dimensi ini dikaitkan dengan homogenitas budaya yang diukur dengan kekuatannya. Budaya yang kuat cenderung berorientasi pada hasil, sementara budaya yang lemah berorientasi pada proses. 2. Berorientasi pada orang versus pekerjaan atau employee oriented versus job oriented. Budaya yang berorientasi pada pekerjaan atau job cenderung berasumsi bahwa pertanggungjawaban ditunjukkan hanya untuk kinerja yang menjadi pekerjaannya, tidak lebih dari itu. Sedangkan budaya yang berorientasi pada orang atau employee pertanggungjawabannya lebih luas. 3. Keagamaan versus pendidikan atau parochial versus profesional. Dimensi budaya ini berkaitan dengan identifikasi anggota organisasi berdasarkan kelompok agama dan pendidikan atau keagamaan dan profesional. Dimensi budaya ini umumnya diambil dari organisasi untuk tujuan mereka bekerja. 4. Sistem terbuka versus tertutup atau open system versus closed system. Dimensi budaya ini menunjukkan gaya komunikasi internal dan eksternal yang ditunjukkan untuk mempermudah pengakuan dari orang luar dan pendatang baru. Sistem terbuka versus tertutup merupakan dimensi budaya yang memiliki perbedaan sistematis karena adanya karakteristik dalam masyarakat. 5. Pengendalian bebas versus ketat atau loose control versus tight control. Dimensi budaya ini berkaitan dengan tingkat formalitas dan ketepatan waktu dalam organisasi. Secara umum, dimensi budaya ini
dikaitkan dengan fungsi dari unit teknologi. 6. Normalitas versus pragmatif atau normatif versus pragmatif. Budaya ini mendeskripsikan cara yang berlaku di lingkungan organisasi atau fleksibel atau kaku. Dimensi budaya ini lebih berorientasi pada pelayanan konsumen. Dimensi normatif cenderung kaku, sedangkan dimensi pragmatik pada umumnya lebih fleksibel. 5. Dimensi budaya dalam akuntansi. Gray tahun 1988 menyatakan bahwa sistem nilai akuntansi berasal dari nilai-nilai sosial yang unik termasuk juga nilai budaya di setiap negara. Nilai-nilai akuntansi berasal dari nilai-nilai sosial dan budaya. Oleh karena itu, faktor budaya memiliki peran yang sangat penting dalam pengembangan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan. Berdasarkan literatur dan praktik akuntansi, Gray mengidentifikasi 4 dimensi nilai akuntansi yang dapat digunakan untuk mendefinisikan budaya akuntansi suatu negara, yaitu 1. Profesionalisme versus kontrol hukum. Dimensi profesionalisme berhubungan dengan otoritas dan penegakan praktik akuntansi di tingkat negara atau nasional. Nilai profesional menegakkan pada preferensi sebagai pertimbangan dalam rangka preskriptif atau petunjuk persyaratan dan pengendalian hukum. 2. Konservatisme versus optimisme. Dimensi ini juga berhubungan dengan otoritas dan penegakan praktik akuntansi di tingkat negara atau nasional. Dimensi konservatisme menunjukkan preferensi untuk berhati-hati, menghindari peristiwa ketidakpastian di masa depan. 3. Keseragaman versus fleksibilitas. Dimensi keseragaman atau uniformity berhubungan dengan pengukuran dan pengungkapan informasi akuntansi di tingkat negara. Keseragaman berarti menggunakan praktik akuntansi yang sama. Fleksibilitas memiliki makna bahwa praktik-praktik akuntansi yang berbeda akan lebih dalam melayani kondisi tertentu. 4. Kerahasiaan versus transparansi. Dimensi kerahasiaan atau secret berhubungan dengan pengukuran dan pengungkapan informasi akuntansi di tingkat negara. Kerahasiaan berarti pembatasan pengungkapan informasi kepada publik, sementara yang diperlukan adalah informasi yang transparan, terbuka, dan akuntabel. Poin pembahasan kita yang ke-6 yaitu mengenai peran budaya dalam organisasi. Terdapat 4 ahli yang mengemukakan peran budaya menurut dirinya masing-masing, yaitu yang pertama ada Malinowski pada tahun 1994. Beliau adalah seorang fungsionalis yang berpandangan bahwa budaya sebagai instrumen yang menyajikan kebutuhan biologis maupun psikologis, motivasi riset budaya dalam perspektif manajemen yang dikenal dengan comparative management research. Yang kedua ada Redlife and Brown pada tahun 1968, yaitu seorang strukturalis yang berpandangan bahwa budaya sebagai mekanisme pengaturan yang adaptif yang mengikat suatu individu dan struktur sosial yang mendorong riset budaya organisasi. Yang ketiga ada Clifford Geertz pada tahun 1973. Beliau merupakan simbolik antropologis yang memandang budaya sebagai suatu sistem yang terdiri dari simbol-simbol dan pengertian atas aksi simbolik yang perlu interpretasi, dibaca atau diuraikan dalam suatu pesan yang dapat dipahami, motivasi riset simbolisasi organisasi. Yang terakhir ada Claude Levy dan Strauss pada tahun 1983. Beliau merupakan strukturalis yang memandang budaya sebagai suatu proyeksi dari pemikiran-pemikiran universal, infrastruktur alam bawah sadar, yang memotivasi riset proses unconscious dan organisasi. Dari berbagai sudut pandang di atas, dapat diketahui bahwa hasil-hasil penelitian budaya memiliki peran penting dalam mewujudkan tujuan organisasi atau kelompok masyarakat. Berdasarkan tingkat budaya, peran budaya dapat dibedakan dalam masing-masing tingkatan seperti budaya dalam individu, kelompok, maupun organisasi. Dengan demikian, pada dasarnya peran
dan fungsi budaya sangatlah beragam, bergantung terhadap sudut pandang maupun tingkatan yang digunakan. Menurut para ahli dan peran fungsi budaya dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, sebagai identitas dan citra dalam suatu kelompok atau masyarakat. Yang kedua, pengikat dalam kelompok atau masyarakat. Yang ketiga, sebagai sumber kekuatan penggerak dalam kelompok atau masyarakat. Yang keempat, yaitu sebagai pembentuk nilai tambah dan pola perilaku. Yang terakhir, mekanisme adaptasi terhadap perubahan. Kemudian pembahasan yang ketujuh yaitu mengenai pendekatan-pendekatan perkembangan riset budaya. Berdasarkan penelitian mengenai konsep budaya dapat dikatakan bahwa aspek budaya berkaitan erat dengan penelitian di bidang akuntansi, manajemen, dan organisasional. Riset budaya dalam perspektif manajemen yang lebih dikenal dengan comparative management research telah berpengaruh secara potensial dalam praktik akuntansi. Yang pertama, terdapat pendekatan riset lintas budaya. Secara umum, riset lintas budaya dan komparasi manajemen dibedakan menjadi 3 karakteristik pendekatan riset, yaitu pendekatan universal, sistem nilai, dan pendekatan kelompok budaya. Untuk pendekatan riset, terdapat pendekatan universal dengan keterangan pendekatan riset yang lebih diarahkan pada kesamaan budaya daripada perbedaan budaya. Kemudian, pendekatan sistem nilai keterangannya yaitu pendekatan riset yang berkaitan dengan masalah individu, dan pendekatan kelompok budaya yaitu pendekatan riset yang berkaitan dengan sikap dan perilaku yang dijelaskan melalui perbedaan budaya atau perbedaan negara. Kemudian pada pendekatan sistem ini, beberapa instrumen yang telah banyak digunakan antara lain yaitu yang pertama, Alport, Vernon, dan Lindsay pada tahun 1960, nilai yang didasarkan dari klasifikasi ide-ide dan kegiatan individu sebagai teori, yaitu ekonomi, politik, dan religius. Kemudian Morris pada tahun 1960, ukuran-ukuran yang berorientasi pada filosofi tentang cara hidup. Yang ketiga terdapat Brunskog dan Strobert pada tahun 1961, nilai berdasarkan eksistensi dan evaluasi kepercayaan. Yang keempat, Sarnoff pada tahun 1960, nilai sebagai perluasan, yaitu nilai yang direfleksikan melalui kesejahteraan, martabat, dan kekuasaan. Dan yang kelima yaitu Rockage pada tahun 1973, nilai survei yang diklasifikasikan dalam nilai tujuan hidup dan instrumental. Kemudian pembahasan selanjutnya untuk yang kedua yaitu pendekatan isu-isu penelitian lintas budaya. Perkembangan riset lintas budaya dapat dikelompokkan berdasarkan penelitian. Berbagai pendekatan isu-isu dapat berupa yang pertama, isu riset budaya parosial yang merupakan pendekatan penelitian dalam suatu negara yang menghasilkan riset-riset single country studies. Yang kedua, etnosentrik, yaitu pendekatan riset satu negara di luar negeri yang menghasilkan penelitian-penelitian replikasi budaya kedua. Kemudian polisentrik, yaitu pendekatan penelitian dengan menekankan pada riset di luar negeri yang menghasilkan penelitian-penelitian dalam beberapa budaya. Yang keempat, komparatif, yaitu pendekatan yang memfokuskan pada perbedaan beragam budaya yang menghasilkan riset-riset perbandingan organisasional lintas budaya. Yang kelima, geocentrik, yaitu pendekatan penelitian dengan fokus pada investigasi suatu atau lebih budaya operasional organisasi yang menghasilkan riset-riset manajemen internasional.
Dan yang terakhir terdapat synergistic approach, yaitu pendekatan penelitian yang memfokuskan pada penciptaan universalitas yang menghasilkan riset-riset manajemen lintas budaya. Dan untuk pendekatan yang terakhir terdapat pendekatan metodologi penelitian lintas budaya. Metode penelitian yang juga berperan penting dalam perkembangan riset lalu lintas budaya yang dikembangkan oleh Schorhammer pada tahun 1973 dan Bonburn dan Nutt pada tahun 1970. Pendekatan metodologi yang dikembangkan oleh Schorhammer terdiri atas 5 pendekatan yang meliputi konseptual, theorizing, deskriptif, analytical, interpretif, dan generalizing normatif. 8 teori-teori budaya. Yang A. Teori implisit atau implicit teori. Teori implisit merefleksikan kepercayaan dan tingkah laku individual terhadap atribut-atribut yang dimiliki manusia yang ditunjukkan untuk menjelaskan perbedaan antar individual atau kelompok. Morden et al. Tahun 2006 menjelaskan bahwa teori implisit yang dimiliki seseorang akan mengarahkan pada informasi yang relevan, yaitu ketika individual dengan teori entitas menilai sifat seseorang dari perilakunya saja dan mengabaikan faktor lingkungan. Sementara individual dengan teori inkremental akan cenderung menilai individual lain dengan mempertimbangkan interpretasi situasi dan tindakan-tindakan yang dilakukan. Yang B. Teori kausalitas atau causality theory. Teori kausalitas merupakan teori yang menjelaskan hubungan sebab akibat. Cook dan Campbell tahun 1979 mengatakan bahwa hubungan sebab dengan akibat atau efek dapat ditentukan jika satu sebab tersebut mendahului efek, dua sebab tersebut berkaitan dengan efek, dan tiga tidak ditemukan penjelasan lain yang masuk akal mengenai efek selain penjelasan oleh sebab tersebut. Beberapa riset yang menjelaskan teori kausalitas adalah Nisbet et al. Tahun 2001 dan Choi dan Nisbet tahun 1988. Mereka secara konsisten menemukan bahwa perbandingan orang Amerika dengan orang Asia Timur adalah orang Asia Timur mendukung teori kausalitas yang lebih holistik dibanding orang Amerika. Nisbet et al. Tahun 2001 menjelaskan bahwa holistik merupakan suatu yang berorientasi pada konteks sebagai satu kesatuan dan memilih untuk menjelaskan suatu fenomena. Yang C. Teori lunak atau malleability theory. Dweck et al. Tahun 1905 mengemukakan bahwa individual berbeda dalam kepercayaannya mengenai sesuatu yang dapat berubah atau lunak atau malleability. Jika sesuatu merupakan ciri atau sifat pembawaan atau trait individu seperti inteligensi dan moralitas, teori implisit mengenai sifat pembawaan individual yang bisa berubah atau lunak atau malleability of individual trait tidak konsisten dengan teori implisit kausalitas. Selanjutnya, pembahasan yang ke-9 yaitu mengenai relevansi riset budaya. Konsep budaya tidak dapat dipisahkan dengan riset akuntansi. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya riset-riset budaya yang memiliki relevansi dengan praktik akuntansi. Ada beberapa hal yang menyebabkan riset akuntansi berkaitan dengan budaya, yaitu antara lain bahwa akuntansi pada kenyataannya ditentukan oleh budaya, dan banyak ketidaksepakatan antar negara terhadap metode akuntansi yang bukan disebabkan oleh masalah teknis, namun lebih disebabkan oleh adanya perbedaan budaya. Kemudian pada umumnya cabang dari antropologi kognitif yang dikenal dengan ethnoscience dapat digunakan untuk membuat dugaan determinasi budaya dalam akuntansi. Di sini memandang bahwa budaya merupakan suatu sistem dari bagian-bagian kognisi atau sistem dari pengetahuan kepercayaan-kepercayaan. Di sisi lain, hasil riset empiris mengidentifikasi bahwa konsep budaya adalah sebagai penentu penting dan persepsi, sikap, dan perilaku internasional.
Nah, di sini terdapat contoh-contoh riset yang menunjukkan relevansi budaya dalam fenomena praktik akuntansi, yaitu terdapat penelitian Cow et al. Pada tahun 2001 menguji budaya dikaitkan dengan kepuasan kerja pada tingkat partisipasi dalam fenomena implementasi standar kinerja yang tinggi. Kemudian pengujian budaya dikaitkan dengan fenomena perilaku kecurangan. Kemudian fenomena peningkatan perspektif akuntansi internasional mengkaitkan budaya organisasi dan budaya nasional. Kemudian pengaruh lingkungan budaya dan orientasi individual terhadap pengungkapan informasi. Menurut Jianggi pada tahun 1982, dan yang terakhir aspek budaya dikaitkan dengan motivasi kerja. Ya, untuk poin pembahasan kita yang terakhir, yang nomor 10, yaitu mengenai contoh-contoh riset budaya. Di sini kami sajikan 3 contoh riset budaya, yaitu yang pertama dari Hofstede pada tahun 1984 yang melakukan penelitian berkaitan dengan aspek budaya dari kualitas kehidupan pekerja di 50 negara dan 3 bagian, yaitu ada Arab, Afrika Timur, dan Afrika Barat. Hofstede mengkategorikan budaya dalam 4 karakter, yaitu jarak kekuasaan atau power distance, yang kedua ketidakpastian atau uncertainty avoidance, yang selanjutnya individualitas, maskulinitas, dan confusion dinamis. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa terdapat korelasi antara jarak kekuasaan dengan individualistik atau kolektivistik, yang menyebabkan negara-negara seperti Arab, Afrika Timur, dan Afrika Barat cenderung terpisah dengan negara-negara yang sejahtera atau maju. Penelitian yang kedua dilakukan oleh Cow et al. Pada tahun 2001. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi apakah dan bagaimana kultur nasional mempengaruhi reaksi karyawan terhadap berbagai level partisipasi beda dalam implementasi standar kinerja tinggi atau H-rate. Cara spesifik, penelitian ini membandingkan antara kultur negara Cina dengan kultur negara Amerika. Cina dipilih sebagai pembanding karena terdapat divergensi di antara kultur-kultur nasional yang dapat mempengaruhi penyusunan standar. Dan perusahaan-perusahaan manufakturan Amerika tetap melakukan ekspansi investasi yang operasinya di Cina, sehingga penting untuk menilai keterapan praktik manajemen berbasis Amerika dalam ketatanan kultur Cina. Berdasarkan hasil pengujian, dapat disimpulkan bahwa rasional karyawan dapat mempengaruhi berbagai level yang berbeda atas implementasi standar kerja. Kultur high power distance Cina tampak lebih luas daripada kultur low power distance, yaitu Amerika. Penelitian yang ketiga dilakukan oleh Wing et al. Pada tahun 2007. Yang melakukan penelitian dengan tujuan untuk menguji perbedaan antara orang Amerika dengan orang Cina dalam kaitannya dengan judgement dan reaksi untuk mengobservasi perilaku kecurangan. Secara khusus, penelitian ini menguji teori kausalitas yang lebih holistik dengan membandingkan pelajar akuntansi Cina dengan Amerika. Teori kausalitas menyatakan bahwa segala sesuatu di dunia ini berhubungan dengan lainnya dan percaya bahwa tidak ada satupun yang independen atau diisolasi. Berdasarkan hasil eksperimen yang dilakukan, dinyatakan bahwa orang Cina lebih sensitif terhadap faktor situasional ketika membuat atribusi morality mengikuti tindakan kecurangan dibanding dengan orang Amerika. Orang Cina kurang menyukai ukuran punitif atau hukuman yang diarahkan untuk target person dalam merespon tindakan kecurangan dibanding orang Amerika. Hasil penelitian ini memberikan implikasi bahwa praktik ataupun riset, yaitu untuk praktik dapat memahami persepsi individual mengenai kecurangan atau fraud. Itulah penjelasan kami mengenai subbab materi ke-11 tentang konsep budaya atau kultural yang kami bagi menjadi 10 poin pembahasan. Semoga apa yang kami jelaskan dan yang kami sajikan dapat
berguna bagi teman-teman semuanya. Jika ada kekurangan dan kesalahan dalam penulisan maupun dalam pengucapan, kami memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.